Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, alasan Sintayong ganti pemain di injury time. Berhasil tahan imbang pasukan Sintayong, Park Hang-seo sesumbar. Pengakuan Jordi Amat usai lawan Vietnam di leg pertama. Timnas Indonesia tiba lebih dulu di Vietnam ketimbang pasukan Park Hang-seo. Timnas Indonesia berangkat ke Hanoi, Vietnam pada Sabtu 7 Januari siang menggunakan pesawat charter untuk tampil di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Menariknya, Timnas Indonesia akan tiba di Hanoi terlebih dahulu ketimbang skuad Timnas Vietnam. Tim asuhan Park Hang-seo dijadwalkan meninggalkan Indonesia pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang dan terbang ke Ho Chi Minh City lantaran Timnas Vietnam tidak mendapatkan penerbangan langsung ke Hanoi. Skuad Vietnam dijadwalkan tiba di Hanoi pada Sabtu tengah malam, sedangkan Timnas Indonesia dikabarkan akan tiba di Hanoi, Vietnam pada pukul 17.00 waktu setempat. Sintayong sebut Timnas Indonesia tak mental tempe lagi. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan leg kedua babak semifinal di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari mendatang. Ini akan menjadi kunjungan kedua Sintayong ke Vietnam setelah SEA Games 2021 lalu. Menurut Sintayong, Fahrudin Arianto dan kawan-kawan tak gentar di kandang Vietnam. Mentalitas pemain menurut Sintayong sudah jauh meningkat dibandingkan saat pertama kali ditanganinya. Pelatih asal negeri gingsing itu pun percaya diri. Pemain Timnas Indonesia sudah tidak lemah lagi sehingga tak akan grogi tampil melawan Vietnam di Hanoi nanti. Asnawi Magwalam terpilih jadi Man of the Match. Asnawi Magwalam menjadi pemain terbaik atau Man of the Match pada laga Timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2022 ini. Pantas saja AFF menganugerahi Asnawi Magwalam sebagai pemain terbaik di laga yang syarat gengsi dan penuh emosi itu. Pasalnya pemain asal Greeners berusia 23 tahun itu tampil apik sepanjang laga. Pada laga melawan Vietnam itu dia melakukan tackle yang berhasil 1 kali, kemudian pelanggaran 2 kali dan operan akurat sebanyak 31 kali. Sementara itu secara keseluruhan Timnas Indonesia melakukan 8 kali tembakan ke arah gawang Vietnam. 2 diantaranya tepat sasaran alias on target. Adapun Vietnam hanya melakukan 4 kali tembakan dan hanya 1 yang on target. Jordi Amat sebut Vietnam sama sekali tak mengancam Garuda. Meski ditahan imbang Vietnam 0-0, bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat memuji taktik Sintayong saat melawan Vietnam pada laga pertama semifinal Piala AFF 2022. Di satu sisi, menurut pemain 30 tahun itu, performa Vietnam tidak begitu mengancam skuad Garuda. Duet trio bek yang diisi oleh Jordi Amat, Rizky Ridho, dan juga Fahrudin Arianto cukup merepotkan pasukan The Golden Star Warriors. Pemain naturalisasi asal Spanyol itu juga membagikan kesan pertama kali melawan Vietnam. Ia menyadari Vietnam sebagai lawan yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Tak terlalu bekerja keras di leg pertama, Nadeo Argawinata bawa ambisi besar di leg kedua. Penjaga gawang Bali United ini mengatakan pola permainan Vietnam dalam laga leg pertama cukup menyulitkan tim asuhan Sintayong. Namun Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang cukup ketat. Hal itu terlihat pemain Vietnam yang kesulitan menciptakan peluang ke gawang Indonesia. Untuk itu pemain asal Bali United itu mengatakan optimis timnya bisa meraih hasil maksimal dalam lawatan laga tandang nanti. Oleh karena itu para pemain sudah sepakat akan berjuang habis-habisan agar bisa lolos ke partai final. Bek Vietnam akui Indonesia lawan terberat di Piala AFF 2022. Vietnam diperkuat beberapa pemain berkualitas seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Linh, Bui Tin Dung, dan lainnya. Namun tim besutan Park Hang-seo itu tidak mampu memecah kebuntuan di sepanjang laga. Sebaliknya Indonesia yang tidak unggul dalam penguasaan bola mampu beberapa kali mengancam zona pertahanan Vietnam. Itulah yang membuat Bui Tin Dung menganggap skuad Garuda adalah lawan yang paling tangguh di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Ketum PSSI optimis Timnas Indonesia menang di kandang Vietnam. Vietnam sukses menahan imbang Timnas Indonesia dengan skor 0-0. Menanggapi raihan tersebut, Muhammad Iriawan tak berkecil hati. Menurut pria yang sering disapa Iwan Bule itu, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk mengamankan tiket final Piala AFF 2022. Tentu saja syaratnya yakni harus lebih berjuang lagi pada pertandingan kedua melawan Vietnam. Iwan Bule pun masih optimis Garuda bisa merekuh juara Piala AFF untuk pertama kalinya untuk dibawa pulang ke Indonesia. Alasan Sintayong lakukan pergantian pemain di injury time.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membeberkan alasan mainkan Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ilyas Masujevic di menit-menit akhir saat hadapi Vietnam. Menurutnya itu merupakan bagian dari kebutuhan tim. Menurut juru taktik asal negeri Gingseng itu ada banyak keadaan yang terjadi di dalam lapangan. Selain itu, pemain-pemain yang jadi starting bekerja keras dengan baik. Jadi Coach Shin memutuskan untuk tidak melakukan pergantian sebelum itu. Kiper Park Hang-seo puji atmosfer GBK habis-habisan. Setelah menahan imbang Timnas Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 pada Jumat kemarin, kiper Timnas Vietnam Dang Van La memuji atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan kehadiran hampir 50.000 supporter di Stadion GBK, kiper berdarah Vietnam Rusia itu merasakan tekanan hebat dari supporter Indonesia. Dang Van La sendiri merupakan salah satu faktor Indonesia kesulitan mencetak gol. Kiper 29 tahun itu tercatat melakukan 3 penyelamatan penting untuk membuat Vietnam kembali melakukan clean sheet di Piala AFF 2022 ini. Usai raih clean sheet lawan Garuda, kiper Vietnam pecahkan rekor gila. Kiper Timnas Vietnam Dang Van La memecahkan rekor spesial seusai melawan Timnas Indonesia pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Dang Van La memang hanya melakukan 2 penyelamatan sepanjang laga. Namun hasil imbang 0-0 kontra Indonesia pun membuat Dang Van La mengukir rekor baru di Piala AFF, di mana ia berhasil mencatatkan rekor clean sheet terpanjang dalam 5 liga beruntun atau selama 450 menit. Dikutip dari Bongda 24 Hour, Van La memecahkan rekor tidak kebobolan miliknya sendiri saat Piala AFF 2018. Mark Locke sebut Vietnam punya gaya main keras. Pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di SUGBK, pemain Vietnam sering melakukan pelanggaran keras. Namun pemain Timnas Indonesia Mark Locke mengaku tak heran dengan permainan keras yang ditunjukkan oleh Vietnam. Ia menjelaskan bahwa pasukan Golden Star mencoba untuk bermain agresif pada skuad Garuda, akan tetapi strategi itu menurut Locke tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut lantaran Timnas Indonesia mampu bermain keras juga. Timnas Indonesia disebut butuh pemain seperti Duan Van Hau. Presiden Madura United Ahsanul Kossasi berikan saran untuk pelatih Timnas Indonesia Sintayong jelang leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam. Menurutnya Timnas Indonesia perlu sosok pemain seperti bek Vietnam Duan Van Hau, yakni sebagai tukang jagal yang merusak konsentrasi dan memancing emosi lawan. Untuk diketahui, aksi kasar pemain Van Hau sendiri bukan pertama kali terjadi. Pada SEA Games 2019 lalu, Van Hau pernah membuat Evan Dimas cedera di babak final karena ulahnya tersebut. Ditahan imbang Vietnam, Timnas Indonesia gagal dapat bonus dari CEO Kalteng Putra. Agustiar Sabran rela terbang langsung dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah ke Jakarta untuk menyaksikan Timnas Indonesia berlaga melawan Vietnam. Sebelumnya, ia pun menegaskan bahwa sudah menyiapkan bonus jika Timnas Indonesia bisa menang melawan Vietnam. Namun rupanya Timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam. Alhasil Timnas Indonesia pun gagal mendapatkan bonus dari CEO Kalteng Putra Agustiar Sabran itu. Agustiar sendiri awalnya mau menonton langsung Timnas Indonesia melawan Vietnam pada leg kedua di Stadion Maidin Hanoi, Vietnam pada Senin 9 Januari mendatang. Namun kemungkinan besar Agustiar batal pergi setelah Timnas Indonesia menerima skor imbang di leg pertama. Berhasil tahan imbang pasukan Sintayong, Park Hang-seo sesumbar. Park Hang-seo mengatakan tidak mudah mengalahkan skuad Timnas Indonesia dalam laga itu. Namun timnya menampilkan permainan sesuai skema yang dirinya instruksikan. Pelatih Vietnam itu pun mengaku puas ketika dirinya berhasil menahan imbang Timnas Indonesia pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Juru taktik asal negeri Gingseng itu bahkan menyebut meraih hasil imbang sudah memenuhi target mereka. Selain itu, rekor kacamata di leg pertama juga dianggap menjadi modal bagus untuknya di leg kedua nanti. Sebelum bergeser ke berita selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and turn on notification supaya tidak ketinggalan berita terupdate lainnya mengenai Timnas Indonesia hanya dari Halo Timnas.